Shalom, Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Kita bersuka cita karena sudah hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit untuk kita semuanya. Ya, kita bersyukur mempunyai Allah yang seperti Dia yang menyelamatkan kita semuanya. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang sudah Engkau berikan buat kami. Hari ini kami boleh bersuka cita karena Engkau sudah bangkit buat kami Tuhan. Tidak mati untuk selamanya tetapi bangkit buat kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menghargai setiap pengorbanan-Mu buat kami dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh kerjakan kesetiaan kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus ada di tempat ini menguasai kami semua Bapa. Haleluya Yesus. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami dalam nama Yesus. Haleluya.
Engkau sudah bangkit buat kami, Engkau sudah hidup buat kami Tuhan. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu itu juga sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Amen. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita hari ini mau merayakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, merayakan kebangkitannya yang sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita boleh tetap merayakan di dalam hidup kita sampai saat ini. Rayakan kasih-Mu. Tuhan
kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Saya lihat yang hamil aja lo mau melompat, yang tidak hamil malah gak lompat-lompat. Ya, kita bersemangat memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita angkat pujian Oleh Darah Anak Domba. Kita nyanyikan kemenangan di dalam hidup kita. Sekarang telah tiba.
kita bebas. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Saya minta Bapak Yeri berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah mati bagi kami dan bangkit untuk menebus dosa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas penebusan dosa yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dibebaskan oleh belenggu dosa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah persembahan yang tidak berharga dibandingkan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan ini dengan hati yang sukacita, dengan rela hati, dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya diberkati dengan limpah dan berlipat kali ganda. Amin. Apalah arti hidup kita kalau Tuhan tidak mati dan bangkit buat kita? Kita mungkin sudah dibinasakan, dimasukkan di dalam api neraka. Tapi karena pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita ada artinya, kita ada nilainya hidup ini. Sebab itu marilah kita mempergunakan hidup kita untuk lebih sungguh mengasihi Tuhan, untuk lebih setia kepada Tuhan. Haleluya.
Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami ini Tuhan. Kau memberikan hikmah kabudi dalam sekolahnya. Kau memberkati orang tuanya, memberkati kakek neneknya yang mendidik dan merawatnya. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak kami ini ada di dalam tangan kuasa-Mu. Masa depan yang cerah dan gemilang ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mempercayakan anak-anak ini kepada kami juga percaya Engkau juga yang akan menolong kami untuk memampukan kami mendidik mereka ya Tuhan. Terima kasih Bu Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Nafa, kami berdoa untuk Lily, kami berdoa untuk William, kami berdoa untuk Noah, kami berdoa untuk Jedi, kami berdoa untuk Abraham, kami berdoa untuk Juna, kami berdoa untuk Jedi, untuk Vino, untuk Jericho, untuk Caca, untuk David, untuk Eric, untuk V, untuk Yonatan dan untuk Vito. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa juga untuk Chloe dan Gio dan juga anak yang sedang dikandung oleh Ibu Dian. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Mengurapi kami sebagai orang tuanya untuk mendidik mereka untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, selamat merayakan hari Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati ya kebangkitan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pengadilan paling cepat adalah pengadilan Yesus Kristus. 3 sampai 1 hari sudah langsung diadili. Dan langsung dihukum mati. Kalau pengadilan sekarang kan banyak ya, berapa kali itu enggak sampai 1 hari sudah langsung divonis ya. Itulah pengadilan yang paling tercepat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun beliau enggak salah, dia enggak salah. Tapi karena dosa kita manusia, dia rela untuk mengorbankan hidupnya, untuk mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kita segalanya, sehingga dia boleh mati di atas kayu salib. Dan pada pagi-pagi hari dan hari yang ketiga dia bangkit. Kepada siapa yang pertama Tuhan menampakkan diri? Pada siapa ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Tuhan pertama kali itu loh ya, bangkit terus menampakkan diri kepada siapa gitu. Yang cantik gitu. Kayak saya. ya, Maria ya. Karena dia yang sudah banyak dikeluarkan roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa sih Tuhan itu harus bangkit? Kata Bu Ike, hari ini kita neloni Tuhan Yesus. Neloni 3 harinya Tuhan Yesus ya. Dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan baca sama-sama. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Kita bangkit berdiri segalanya. Kita akan baca sama-sama. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Sudah nggih? 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, muridnya susah semua. Kok lali ya kalau Tuhan itu sudah berfirman lah kepada murid-muridnya itu dia harus mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi saat itu kenapa? Ya, murid-muridnya dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Ya, mungkin seperti ini ya. Kalau kita nggak ada gandolan, kayaknya ngelangut ya. Kok guruku mati? Ya, padahal dia yang saya ikuti, ya, yang saya anut. Tetapi mengapa dia harus mati? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa? Murid-murid ini mengalami satu kesusahan yang luar biasa. Karena dia itu belum memahami apa tadi? Isi kitab suci. Padahal semua itu sudah dijelentrehkan. Ya, dijelentrehkan apa? Dijelaskan ya. Sama Tuhan aja sudah dijelaskan. Kenapa ya kok enggak masuk gitu ya? Enggak masuk di pikiran, enggak masuk di hati, sehingga saat Tuhan disalibkan dan mati, murid-muridnya ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan kembali di dalam ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saya merenung ya, seperti ini. Kenapa sih? Kok tuh bukan Yohanes, murid yang paling disayang sama Tuhan, yang nemplek di dadanya Tuhan. Kok bukan Yohanes yang dirui sisik ngono ya, yang dikasih lihat bahwa dia sudah bangkit. Kenapa kok Maria? Saudaraku, perempuan-perempuan pada saat itu adalah orang-orang yang sangat setia untuk melayani. Perhatikan. Makanya selalu diingat oleh Tuhan. Perempuan-perempuan ini sangat setia. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, nanti kalau saya terangkan satu persatu lama ya. Karena perempuan-perempuan ini memberikan semuanya untuk pelayanan. Bersyukur ya kemarin hari Jumat Agung itu targetnya melebihi. Target harus 1.200.000, ternyata puji Tuhan target melebihi 1.600.000. Puji Tuhan, kita berdonasi untuk pelayanan. Kita ini perempuan-perempuan gereja Tuhan. Untuk pelayanan itu kita memberikan donasi untuk misi. Tapi saya ini baca, loh kok akeh sing mudhun. Sing muda akeh kok sing mudhun akeh juga. Ya. Mari kita naikkan. Tuhan enggak akan ngelongi lah istilahnya ngelongi. Berkat saudara. Kalau saudara ini memberikan untuk Tuhan, mengapa perempuan ini selalu diingat sama Tuhan? Yang dikasih tahu dulu adalah Maria. Kita ini gereja-gereja Tuhan, perempuan-perempuan Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau hidup kita ini untuk melayani. Semampu kita mau melayani sehingga Tuhan menampakkan diri di dalam hidup kita. Melalui firman, melalui kita berdoa, ya. Kenapa? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau banyak-banyaklah membaca firman, ya. Jangan sampai dikatakan seperti mereka belum mengerti isi kitab suci. Bapak Ibu puji Tuhan, sudah ngerti nggih? Isi kitab suci. Jangan begini, jangan begitu, jangan ini, jangan itu, ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya.
Mungkin saat itu murid-murid Tuhan susah gitu ya. Kenapa sih yang saya ikuti kok mati gitu. Tapi dia katakan, Yesus yang mati itu harus bangkit dari antara orang mati. Pada pagi, kira-kira boleh ya, pagi-pagi benar. Ya. Kayak tadi mungkin yang pagi-pagi bangun sudah, aku mempersiapkan diri untuk merayakan hari Paskah. Biar hidupku dibangkitkan imanku oleh Tuhan. Ya, coba kita baca lagi. Mungkin ada lumayan ya. Matius 28 ayat yang ke-6. Ini lumayan banyak ini ya. Matius 28 ayat yang ke-6. Silakan Pak Yeri. Oh, siapa? Silakan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Siapa kira-kira yang bicara? Malaikat. Dia tidak ada di sini sudah. Dia sudah bangkit. Memang dia katakan bahwa dia harus bangkit, pentingnya kebangkitan Kristus ya pada hari yang ketiga itu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Yang lari-lari dulu, yang ke kubur dulu siapa? Saya tadi bilang, loh lah kok kosong kuburnya? Malaikat katakan dia harus bangkit. Dia sudah tidak ada di sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mau apa ya? Tuhan bahwa benar-benar engkau bangkit. Tuhan bangkit untuk apa sih? Ya. Tadi pujian katakan dia bangkit, dia naik untuk menyediakan tempat buat kita. Tapi kebangkitan Tuhan itu untuk apa? Ya. Coba kita akan melihat di dalam, saya ini tak lompat aja ya supaya tidak terlalu banyak ayat ya. Kita akan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Silakan. Filipi pasal 3 ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Dia harus bangkit dan dikatakan kita harus mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita ini benar-benar ngerti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kan kita sebagai orang-orang yang percaya saat kita menghadapi satu masalah, kayaknya kita ini sendiri gitu ya. Padahal kebangkitan Tuhan itu memberikan satu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kenapa kita rasanya itu orang-orang yang dikasih Tuhan kayak biasa gitu ya, kebangkitan Tuhan itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Padahal di dalam kebangkitan Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Kita harus mengerti apa itu arti kebangkitan Tuhan. Kita akan baca lagi dalam ya. Roma pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Roma pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya,
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin, haleluya. Luar biasa ya, kebangkitan Tuhan ini maut tidak berkuasa lagi atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya merenung seperti ini ya. Kenapa saya bilang pengadilan paling cepat itu adalah pengadilan Tuhan. Padahal dia enggak salah, enggak berdosa, tapi karena dosa manusia, enggak sampai 1 hari sudah divonis mati. Sekarang ini banyak orang-orang jahat ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, belum bisa divonis. Tapi Tuhan ngapa ya, enggak sampai 1 hari dia sudah divonis mati. Bawa ke Pilatus, ke Hanas, ke Kayafas, pokoknya ke pengadilan yang luar biasa. Akhirnya harus dihukum mati. Tapi kebangkitannya Tuhan itu sudah tidak ada kuasa maut untuk menuduh dia. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita ini sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan oleh karena darah Tuhan. Tuhan tangannya dipaku mencucurkan darah, kakinya dipaku mencucurkan darah untuk membebaskan kita sebagai umat manusia. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Lanjut, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar ya. Ini karena begitu besarnya kasih Tuhan untuk kita segalanya. Sehingga dia rela mati dan dia pada hari ini bangkit pada hari yang ketiga karena kasihnya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, ini anaknya Bu Ike ini mau khotbah, ya. Kebangkitan Tuhan ini memulihkan Petrus. Coba kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, rotok panjang ini ya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memulihkan Petrus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, gembalakan. Ya. 20 ya Pak Yeri? Oh 19 ya cuman ya. Ayat berapa? 19 ya. Dan hal itu dikatakan kepadanya, Tuhan engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan sebagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan masih dikuyok-kuyok, ya, apa dikuyok-kuyok? Hah? Oh, ya. Dibawa ke sana sampai Petrus ini ditanya sama anak kecil aja sudah dia menyangkal sampai 3 kali. Tapi saat Tuhan bangkit ya, Petrus ini dipulihkan Tuhan. Ya, dia ditanya sama Tuhan, ya. Petrus, engkau mengasihi aku? Apa engkau mau menyangkal aku lagi?
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang menyangkali Tuhan Yesus? Karena dia belum mengerti apa arti kebangkitan, apa arti pengorbanan Kristus. Petrus ini dipulihkan oleh Tuhan. Saat Petrus ditanya oleh Tuhan, ya, engkau mengasihi aku sampai berapa kali? 3 kali. Sampai Petrus rasanya mau nangis, Tuhan, masa kan Tuhan gak percaya kalau aku ini mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Terus sampai 3 kali. Petrus harus mengembalakan. Artinya kita masing-masing ini mempunyai tanggung jawab. Untuk kita boleh mengembalakan keluarga kita, ya, yang imam-imam besar di dalam keluarga, ya, kita harus membawa keluarga kita itu untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita ini mau cari apa sekarang ini? Dunia saat ini sudah tidak bisa kita andalkan. Dunia saat ini makin hari tambah makin menyusahkan. Mungkin iman kita waktu-waktu yang lalu agak-agak condong, ya apa gitu ya. Masa sih mengiring Tuhan kok seperti ini aja, kok enggak ada pemulihan ya. Mari Bapak Ibu, dalam kebangkitan Tuhan, Tuhan ingin keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kebangkitan Tuhan memulihkan Petrus untuk kembali semangat di dalam pelayanan. Sampai 3 kali Tuhan ingatkan, gembalakanlah domba. Anak-anak, remaja sampai dewasa. 3 kali. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengingatkan Petrus, ayo bangkit, bangkit dan terus hidup di dalam pelayanan. Saudaraku, tidak ada upah yang lain selain kita melayani Tuhan. Karena kalau kita kerja sekuler mungkin ya upahnya hanya ada di dalam dunia ini aja. Tapi kalau kita melayani dan melayani, upah kita itu sampai nanti di dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tanya sama Petrus, kamu benar tak mengasihi aku? Kamu benar tak jemaat GKM Immanuel mengasihi aku? Gembalakanlah anak-anakku. Gembalakanlah para remaja. Gembalakanlah para dewasa, jemaat dewasa. Gembalakanlah. Ini tanggung jawab bukan hanya gembala, tapi kita dalam rumah tangga demi rumah tangga. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Tuhan memulihkan. Imani Tuhan, pulihkan keluargaku. Apa dipikir saya sebagai gembala enggak susah melihat keluarga yang berantakan? Susah, saudaraku. Lihat anak-anak enggak setia? Susah. Kepinginnya kita ini remaja, pemuda beribadah sama Tuhan. Wanita, bapak ibu ibadah sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan sampai contoh yang 2 aja ya. Tuhan bangkit, dia memulihkan ekonomi. Ya. Coba kita akan baca dalam Yohanes pasal 21. Ini kita berkisar Yohanes saja ya. Ayat 11 sampai 12. Yohanes 21 ayat 11 sampai 12. 11-12. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ia jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau?
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Luar biasa ya. Padahal Petrus dan teman-temannya ini sudah mencari ikan, sudah semalam-malaman tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saat itu Tuhan ini kok sakno ya, kasihan. Mereka nggak dapat apa. Berapa ekor yang dia tangkap? Kecil-kecil kah apa jadul gitu? Besar ya. Ikan pokoknya jauh ikan paus. Tapi enggak ya, bukan ikan paus loh yang makan Yunus itu ikan besar loh ya. Kan biasanya guru sekolah Yunus dimakan ikan paus. Ada tulisannya ikan paus? Ikan apa? Ikan besar. Ya. Tuhan Yesus juga mengingat kepada murid-muridnya ini memberkati. Tuhan memulihkan ekonominya. Saudaraku, kalau nelayan tidak mendapatkan ikan kira-kira gimana? Kan keluarganya tidak bisa makan ya. Untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk beli sembako, tetek bengek, untuk bayar sekolah. Ya. Hari-hari ini yang daftar sekolah rada bingung gitu ya. Yang naik kelas harus melunasi semuanya. Perhatikan, kita mengharapkan kemurahan Tuhan. Dia bangkit memulihkan ekonomi kita. Dia memberkati murid-murid Tuhan, dia juga akan memberkati kita. Aduh, Bu Lukas, kebiyen ya pancet itu buat bayi Bu Lukas, dipulihkan, diberkati, tapi senyatanya sampai sekarang enggak juga. Jangan salah loh ya. Tuhan memberkati kita itu ada wayah. Saya dari status ya, Bapak Ibu baca status saya. Semua ada wayah ya Pak, semua ada wayai. Kata adik saya, wayai luwe mangan, wayai ngantuk turu. Aku adus ya. Padahal saya tidak seperti itu maksud saya. Semua ada waktunya Tuhan. Tapi dipelesetkan ya. Yang sama adik saya itu wayai luwe mangan, wayai ngantuk turu, wayai gak duit nyambut gawe. Sopo karo ya. Tapi maksud saya itu semua itu ada waktunya Tuhan. Kalau kita kesusu Tuhan pun juga tidak suka. Ini murid-murid ya seperti ini ya. Nanti buat kuis ya, dibuat kuis, moga-moga ilinga para wanita sepuh-sepuh ini ya. Dapat berapa murid Tuhan waktu menangkap ikan? Kira-kira piro? 50 apa 51 apa? 153. Banyak ya. Besar lagi. Sampai enggak jolonya itu jolo. Iya benar ya jolo ya. Mau koyak. Tapi namanya satu tim ya, satu tim itu saling membantu. Tapi puji Tuhan di sini juga seperti itu ya. Walaupun jemaatnya tidak terlalu banyak, kita satu gereja ini satu tim. Kita kan melihat ya, oh orang ini susah, oh orang ini diberkati Tuhan, orang ini sakit, oh jemaat ini dalam masalah. Kita ini satu tim. Ya. Jadi kita harus saling membantu. Murid Tuhan ya juga seperti itu. Walaupun dalam kebangkitan Tuhan itu Tuhan memulihkan ekonomi, Tuhan memulihkan rohani, memulihkan jasmani ya. Waktu Petrus kan memulihkan rohani ya, rohaninya dipulihkan untuk kembali sergap melayani. Mari yang logro-logro sergap kembali melayani. Yang ekonomi secara jasmani ini lagi di bawah mungkin ya. Pastilah ya Tuhan akan angkat. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita. Enggak.
Tuhan gak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan mengingat kita, setiap orang-orang yang selalu berharap kepada Dia. Kalau kebangkitan Tuhan ini memulihkan rohani kita, kebangkitan Tuhan ini memulihkan jasmani kita dalam rumah tangga, mari kita percaya Tuhan, biarlah dalam kebangkitan Engkau, Tuhan bangkitkan rohani kami. Tuhan bangkitkan ekonomi kami, angkat derajat keluarga kami, angkat derajat anak-anak kami. Saudaraku, saya kalau berdoa tengah malam seperti itu, angkat derajat anak-anak Tuhan. Di dalam sekolahnya, di dalam ekonominya, di dalam pekerjaannya. Kata firman Tuhan kan tidak jadi ekor tapi jadi diimani. Tuhan maksud aku jadi ekor terus? Gak lah Tuhan, aku mau jadi kepala, ya, kepala rumah tangga. Ya. Gak ya, mari yang bekerja, jadilah pekerja yang jujur. Bekerja yang jujur, saya selalu katakan pada cucu saya, jangan sampai membuat malu Tuhan. Saya kan berdoanya seperti ini ya, yang bekerja berikan kejujuran, yang belum bekerja buka jalan, yang sekolah diberikan hikmat dan pendanaan. Kenapa? Biar Tuhan itu mendengar doa kita. Sehingga Tuhan boleh memulihkan. Saya dengar ya beberapa bulan yang lalu ya, mau Natal mungkin ya. Pak, saya mau ngomong ya Pak ya. Itu minus gitu ya. Saat dalam masalah kan mesti kita, Tuhan ini nang bisa jadi ya. Tuhan ini ada di mana sih? Gak tahukah keadaanku seperti ini? Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, saya katakan cuma andalkan Tuhan. Wes tau aja, jangan andalkan si A, si B atau proyek ini, proyek itu, andalkan Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan yang lainnya. Benar, saudara. Adalah, bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil kalau kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya sudah bertugas mengandalkan Tuhan biar penyakit saya ini sembuh. Aduh saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ini kalau yang ada yang sakit itu rasanya Tuhan, kapan sih Tuhan pulihkan kesehatannya? Kapan Tuhan pulihkan ekonominya? Kapan Tuhan pulihkan pekerjaannya? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karena Dia sangat baik di dalam hidup kita. Walaupun kita saat ini mungkin ekonomi kita lagi enggak baik-baik, tapi katakan Tuhan kau tetap baik. Mungkin saat ini kita kurang sehat, kita katakan Tuhan engkau tetap baik. Buktinya sakit ya masih bisa melayani, ya Pak Nur. Itulah yang selalu saya gini loh ya, bener ini ya. Pak ini datang latihan puji Tuhan, latihan berarti dia rada sehat. Ojo rodok Pak, terus sehat ya. Ya, kita tidak hentinya minta pertolongan Tuhan supaya jemaat yang sepuh-sepuh semua sehat, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan ekonominya, dipulihkan rohaninya, semua dalam kebangkitan ini. Tuhan yang dipermuliakan. Ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. Yohanes 11 ayat 20. Tadi sudah. Ya Pak ya. Belum ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11. Error.
Jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Percaya? Kita baca sama-sama nggih. Ayo mulai dari ayat yang ke-25 ya. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan percayalah engkau akan hal ini. Amin. Aku percaya Tuhan, bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Ya, yang sudah mendahului kita ini, ya, dia sudah bersukacita. Dia cuma kerjaannya itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menyanyi, memuji, ya, membaca kitab-kitab Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kita yang sudah mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kebaikan Tuhan. Bisa Mbak Nawa keluar? Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan.
Kami memuliakan Engkau Tuhan, karena kebaikan Engkau atas hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, biarlah dalam kebangkitan Tuhan pada hari ini Engkau boleh memulihkan rohani kami, Engkau memulihkan jasmani kami, ekonomi kami. Oh Tuhan, pekerjaan kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Tolonglah kami jemaat-Mu Tuhan, terlebih kesehatan kami masing-masing Tuhan boleh diberikan pemulihan, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Kami boleh memuji kebesaran Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau senantiasa berikan kami kerendahan hati. Kau pakai kami hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak memberikan persembahan, Tuhan kuduskan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Sebab Dia hidup. Yesus namanya Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pengurapan yang lebih lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Pengumuman ibadah hari Selasa jam 6 sore di tempat ini, ibadah menara doa. Bapak Ibu silakan untuk datang di tempat ini, berdoa bersama-sama buat gereja kita, buat bangsa kita, buat keluarga kita. Kalau Tuhan sudah bangkit buat kita, biarlah kita mau percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga kita dan juga ekonomi kita. Kemudian pengumuman yang kedua, ibadah Minggu jam 6 pagi disertai perjamuan kudus dan persembahan. Dan untuk persembahan Paskah yang kemarin hari Jumat mendapatkan 1.595.000. Ya, puji Tuhan, melebihi target. Target kita adalah 1.200.000. Ya, akan dikirimkan ke wilayah untuk mendukung pelayanan dan juga pelayanan misi dunia dan juga untuk pelayanan di wilayah. Ya, karena saya kemarin lihat laporan keuangan itu persembahan wilayah digunakan untuk ketua wilayah itu mengunjungi gereja-gereja, ya. Berarti nanti kita akan kirimkan itu persembahan Paskah itu untuk misi dunia dan juga untuk persembahan wilayah, dibagi dua gitu ya. Itu saja pengumuman.
Saya ingat bapak saya. Kalau pasca begini pasti ada kuis. Saya mau adakan kuis hari ini. Kalau dulu hadiahnya adalah telur, masing-masing orang itu bisa dapat 5, bisa dapat 4 ya, lebih dari 1. Tapi karena hari ini sudah zamannya sudah semakin maju, hadiahnya bukan telur lagi, tapi temennya telur. Temennya telur itu ada Indomie, ada kecap ya. Ya, sederhana saja ya. Mana hadiahnya? Siapa saja boleh ikut untuk kuis ini ya. 1 orang maksimal hanya Anak-anak 2. masuk silakan. Ya, anak-anak tadi sudah. Ya, anak-anak tadi sudah. Tapi nanti William boleh mewakili mama. Kalau mamanya malu ya. Ya, pertanyaan pertama itu ada 12 hadiah. Nah, mungkin ini gampang ya. Walah gampang paling pertanyaan ini ya. Siapakah nama pemimpin Romawi yang memberi keputusan untuk menyalibkan Yesus? Angkat tanganmu langsung jawab. Pilatus. Boleh ambil. Maksimal hanya 2 ya. Nanti kalau jawab pertanyaan. Yang kedua, apa artinya Eli Eli lama Mbak Kesi dulu ya. Saya lihat sebelah sini Mbak. Apa? Oh iya. Tak kira masku mengapa meninggalkan aku. Ya, bentar ya, yang di sini sebentar. Saya mau lihat sebelah sini. Apa artinya Golgota? Apa? Dijawab dulu di situ. Oma yang jawab. Yang Ti yang jawab, ambil William. Sudah, Bukit Tengkorak. Sini William. Siapakah yang dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul salib? Siapa? Siapa? Salah. Ya, Simon dari Kirene. Oh iya ya, sebelah sini. Sing angel lae. Nah, siapakah? Jangan jawab dulu, angkat tangan dulu. Siapakah penyamun yang dibebaskan pada hari Paskah sebagai tawaran untuk menghukum Yesus? Mak, Pak Barabas. David, ambilkan Bapak. Barabas ya. Dia yang ditawarkan. Ayo, siapa yang tak bebaskan ini? Yesus apa Barabas? Ya. Kemudian bentar ya, yang muda-muda sekarang yang tua-tua. Ini gampang, nanti paling ibu-ibu bisa ini ya. Yang muda-muda diam dulu ya. Pak Puput ngadeg. Di taman manakah Tuhan Yesus berdoa dan ditangkap? Oke, semani Bu Tuti. Monggo. Maju rono lho. Iya. Masih untuk ibu-ibu yang tua-tua ya. Berapa kali Petrus menyangkal? Masih ngacung dulu deh. Ya. Nah, di manakah ini semua ya?
Siapakah? Siapakah yang meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan? Tadi sudah dijawab kayaknya. Angkat tangan baru jawab. Ya. Yusuf Arimatea. Nah, sekarang waktu Tuhan Yesus disalib, ada tulisan di atas kayu salib bertuliskan INRI. Apa artinya? Iya, silakan William, maju lagi, ambil. Sekarang boleh anak-anak juga. Berapa harga Tuhan Yesus dijual? Kok bareng-bareng? 30 apa? Iya, jadi masih ada berapa? 2. Ya. Apa yang dilakukan prajurit Yesus untuk memastikan bahwa Yesus itu mati beneran? Ya. Ditusuk lambung. Satu lagi ya. Sebutkan nama, sebelah sini ya, murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Siapa? Ini. David. Ambil David. Bapak Fit. Ya, hadiahnya sudah habis. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Gitu aja sudah rame ya, apalagi hadiahnya mobil. Iya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati berkat Tuhan juga secara jasmani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kasih untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik tim musik, tim PAW, kolektan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati semuanya. Dan berikan kesehatan untuk kami seluruh jemaat-Mu, mulai hamba-Mu sampai pengerja, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semua diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan. Tuhan, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan akan menyertai kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang naik tumpangan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Kau berikan kedamaian untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan apapun juga. Biarlah Bapa, kami berdoa untuk Pak Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT RW, DPR, MPM, berikan rasa takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan yang sudah mengamankan Indonesia. Biarlah NKRI tetap berdiri teguh. Oh Tuhan, TNI Polri boleh Tuhan menjalankan Tuhan tugasnya dengan solid dan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan para ibu-ibu yang sudah membawa berkat, Tuhan juga akan berkati kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat mujizat, damai, sukacita atas kami dan keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama.